estimasi berapa berapa sebulan pengeluaran. Karena kan aku kan juga jarang keluar ya, aku kan jarang keluar. Kalau misalnya pengen keluar juga tunggu akunya bosen gitu baru aku keluar. Jadi kalau misalnya sebulan paling 150 pounds. 150 pounds itu berapa tuh sebulan? 150 pounds berarti ini 3 juta lah, 3 juta sebulan keluar 3 juta, cuman 3 juta. Di sini 1 poundsnya itu 18.000. Itu koin loh. Koin. 18.000 itu di UK itu koin, bukan cash. Bukan uang, tapi koin. Jadi mahal bejir. Kak dapat uang penghasilan dari mana ya? Kerja atuh, Neng. Ya kerja atuh. Masa iya nganggur? Kerja dong. Kerja part time. Nah, aku juga buka endorsement, ya kan? Buka endorsement, collaboration sama orang. Pendapat kakak dari live berapa? Tergantung yang nge-give-nya berapa, gitu. Kalau misalnya orang yang give-nya banyak, ya alhamdulillah dapetnya juga banyak. Gitu. Tapi kalau misalnya yang nge-give-nya dikit, ya paling bisa dibilang berapa ya? Paling $100 gitu. Itu paling dikit. Kalau misalnya pengen beli-beli barang juga, itu aku beli-beli barang yang perlu aja. Kayak contohnya, misalnya aku perlu meja nih. Tapi kalau misalnya aku nggak perlu banget, aku nggak beli gitu. Karena mahal. Kalau misalnya masak, lebih masak sendiri daripada beli-beli makanan di luar. Karena kalau beli-beli makanan di luar itu mahalnya minta ampun, ya Bo. Jadi mendingan masak sendiri, aku belanja, jadi masak gitu. Terus kalau misalnya belanjaan itu, awetnya itu paling sampai 3 minggu gitu. Awet sampai 3 minggu. Karena kadang-kadang juga aku kan suka olahraga. Kalau aku olahraga tuh, abis olahraga tuh aku males makan. Jadi kayak aku bisa sampai seharian gak makan, paling cuma minum air gitu. Jadi bisa sampai 4 minggu. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Buat gue tuh semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa banggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya. Itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang? Ya udah. Itu beneran penampungan, Kak. Coba kita searching ya, tempat penampungan gimana ya, tempat penampungan UK. Coba kita lihat nih tempat penampungan. Nih, tempat penampungan di UK nih. Mana lagi ya? Nih, tempat penampungan di UK. Nih, tempat penampungan di UK. Nih, tempat penampungan di UK. Nah, sekarang bedain nih tempat aku sama tempat ini. Nih, ini sama ini. Beda jauh nggak? Beda jauh nggak? Nih, tempat-tempat penampungan di UK. Ya, nih. Mana lagi nih tempat penampungan? Nih, tempat penampungan di UK nih. Ya, mana lagi? Mana lagi tempat penampungan di UK. Nih. Nih. Terus sekarang bedain sama ini. Nah, ya kan? Bedain. Nih, ini sama ini. Tolong dibedain ya. Nih. Nih. Aku
tuh nggak perlu ngomong banyak-banyak ya, nggak perlu ngomong banyak-banyak, cuma tinggal bedain aja ya, tinggal bedain saja nih ya, asik sama ini asik. Nah, kondisi seperti ini biasanya memunculkan inner conflict pada remaja. Di satu sisi, dia masih membutuhkan pendampingan dari figur orang tua, namun di sisi lain dia sudah ingin mandiri. Jadi ingin menentukan sikapnya, keputusannya, ingin memberikan sebuah solusi terhadap masalahnya secara sendiri. Padahal di sisi lain, secara kapasitas barangkali, secara wacana gitu ya, pengalaman dia belum banyak, belum kaya. Jadi akan bisa berbenturan dan belum tentu bisa menghasilkan satu hal yang positif. Jadi ini sebenarnya menjadi gambaran umum gitu ketika anak-anak remaja yang kemudian jauh dari pantauan orang tua dan kemudian mereka hidup tanda kutip secara mandiri gitu ya, dibiayai, tinggal sendiri misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa terjadi. Anak remaja itu tetap masih perlu didampingi dan diarahkan gitu oleh figur-figur orang tua yang boleh jadi itu orang tua kandung atau orang-orang yang dituakan. Ini aja garis bawahnya gitu. Jadi mau dia tinggal sendiri, mau dia tinggal bersama dengan orang tuanya atau bersama-sama dengan orang lain, tetap dia masih membutuhkan pendampingan dan pengarahan. Karena tadi saya katakan belum sepenuhnya matang dalam membuat keputusan, dalam mengambil solusi, dalam membuat pertimbangan, karena memang pengalamannya belum kaya gitu. Kita nggak boleh judgement nanti yang punya anak marah gitu, nggak boleh gitu. Nanti dikesannya saya menjudge gitu, nggak boleh. Gini aja, kalau kita bicara tentang anak, apalagi di usia-usia remaja, saya katakan mereka ini kan proses transisi. Jadi di fase ini anak itu ingin mendapatkan identitas yang baru. Nah, gitu kan? Nah, dalam perkembangan anak itu kan proses belajarnya dengan cara mencontoh yang paling sederhana. Gitu. Dia melihat apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang diungkapkan oleh orang sekitarnya, kemudian dia meniru. Itu proses paling sederhana dari anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng.